Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan hadis Rasulullah SAW. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu hadis. Kata hadis secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadasa yahditsu hadisan, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik secara agama maupun duniawi. Penggunaan hadis dalam kata sifat mengandung arti tiga, yaitu pertama, al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Kedua, khobar, berita. Keempat, al-qarib, sesuatu yang dekat. Menurut M.M. Azami, kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran itu terbagi menjadi empat. Yang pertama itu komunikasi religius, yang kedua cerita duniawi, yang ketiga cerita sejarah, yang keempat rahasia atau percakapan yang masih hangat. Dalam pengertian ini, hadis menurut ahli usul nampak hanya sebatas pada perkataan Nabi. Namun demikian, perkataan Nabi yang dimaksud oleh ahli usul dapat dimaklumi karena bentuk-bentuk hadis yang lain terkadang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk perkataan untuk menjelaskan perbuatan beliau. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan yang lurus dan berkesinambungan. Sedangkan secara istilah, yang digunakan muhaddisin sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW, baik bentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral, maupun perjalanan hidup baik yang dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi maupun sesudah menjadi rasul. Sunnah sebagai tradisi Rasulullah seperti yang dipahami sebagian kaum muslimin belakangan pada mulanya adalah perilaku aktual nabi yang berulang dilakukan secara diam-diam atau non-verbal. Masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat tiga pendapat. Yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Yang ketiga, khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari atau selain Nabi. Masuk kepada pembahasan yang keempat tentang atsar. Atsar secara etimologi berarti baqiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan secara terminologi ada dua pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi. Yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar, sebagian diuraikan di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya, segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Pada masa Rasulullah tidak ada sumber hukum selain Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka itu cuma memakai landasan mereka itu Al-Quran dan Sunnah. Secara global, Sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubham, merinci yang mujhal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.